Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih Malam. kabarnya jelang Malam. UTBK? Kak. Deg-deg, Kak. Oke. Aku sebelumnya penasaran nih. Ada yang gelombang 1 nggak? Yuk, bisa langsung ramein kolom chatnya ya. Yang gelombang 1. Oke, udah ada Zain. Terus apa lagi? F4, Irsi, Kyomi siapa ya? Kok namanya lucu? Agnesia. Oke, main banyak ya yang gelombang 1. Ada yang gelombang 2? Gelombang 2? Ada yang gelombang 2 enggak? Oh, kayaknya ada nih. Dari FTTM Canci. Aduh, pasti cantik banget. Enggak lah. Oke, ada yang gelombang 2 ternyata ya. Oke, mau gelombang berapapun itu harus tetap semangat ya. Dalam mempersiapkan UTBK. Dan yang akan aku bahas malam ini adalah salah satu materi yang mungkin menurut kalian ini cukup memusingkan buat kawan-kawan yang saintek, terutama di matematika. Dan ini adalah salah satu materi fundamental, alias penting banget, yaitu sebenarnya kalau kalian lihat di IG sama Twitternya, kalian harusnya udah tahu ya mau bahas apa. Dan yang akan aku bahas malam ini adalah, kita tunggu, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ini. Oke, jadi yang akan aku bahas malam ini adalah trigonometri. Ya. Hanya satu kata, tapi kalau dia diartikan secara harfiah, ya, dia gini. Ini aku kasih overview-nya dikit sebelum kita langsung bahas soal. Ya. Jadi kalau kita olahraga, pemanasan dulu, baru inti, habis itu pegangan. Ya. Oke, jadi trigonometri ini apa sih? Ya. Tri artinya 3, gono itu artinya sisi, metri artinya pengukuran. Jadi trigonometri secara harfiah kita ini membahas soal segitiga. Soal segitiga. Kenapa segitiga? Ya orang dulu sih. Mereka udah menemukan dasarnya yang kita pelajari sekarang, gitu ya. Oke, jadi segitiga itu sebenarnya kan bangun datar yang paling sederhana. Maka itu bisa kita utak-atik sedemikian rupa. Oke, itu pengantar aja. Ya. Dan sebelum lebih lanjut lagi, aku mau kenalan dulu, ya. Karena maka tak kenal maka tak sayang tentunya. Oke, jadi namaku Aksa, ya. Aku sekarang mahasiswa di Universitas Brawijaya, jurusan Statistika semester 2. Oke, ada yang pengen masuk UB nggak di sini? Yuk, bisa langsung via chat ya. Ada yang mau masuk ke UB? Siapa tahu jadi adik tingkat aku. Oh, enggak. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang penting impian kalian tercapai dulu lah ya. Itu. Oh, ada yang mau banget tuh, ya kan? Tuh, antusias banget. Oke, anyways, media sosial aku salah satunya yang rame itu Twitter aku. Jadi di sini udah aku kasih sih akun Twitterku, yaitu @mathwithaksa. Kalian bisa langsung follow. Sebenarnya ini tuh juga ada di Instagram, ada. Oke, itu basa-basinya dikit aja. Oke, sekarang kita serius nih, mulai serius ya. Oke, jadi di sini aku udah punya persebaran soal trigono dari beberapa sumber yang berbeda. Yang pertama itu dari Ruang Guru. Oke, jadi menurut Ruang Guru, selama tahun 2009 sampai 2018, soal trigonometri itu muncul 14 kali. Muncul 14 kali. Di nomor 4 yang ini. Oke. Sementara itu, Pak Hamifai, ya, dia nggak ngerinci berapa soalnya, tapi dia cuma bilang materi TKA Saintek yang sering diujikan di UTBK. Dan salah satunya di matematika Saintek adalah trigonometri. Terus ada dari Zenius. Oke, jadi kalau Zenius ini dia datanya dari 2012 sampai 2018. Dan kelihatan di sini kalau trigonometri itu cukup mendominasi jika dibandingkan dengan materi-materi lain, ya.
Maka dari itu, inilah pertanyaan pentingnya. Kenapa trigonometri penting? Why trigonometry matters? Karena buat anak IPA, oh benar, ada yang nanya, Kak, kita bahas soal yang di Twitter Kakak ya hari ini? Yes, aku akan bahas itu. Oh, soalnya nggak kedengeran ya, Kak? Bentar. Yang lain gimana? Dengar nggak? Oh, oke. Aman. Oke, lanjut. Nah, kenapa trigonometri penting? Karena, terutama buat kalian yang anak saintek nih, ya, trigonometri itu salah satu materi yang harus banget fardu ain dipahami dengan baik. Karena dasar-dasarnya yang udah kalian pelajari di kelas 10 sama kelas 11 itu bakal kepake pas belajar 3 ini, yaitu limit fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri, dan integral fungsi trigonometri. Untuk 2 pertama, ini kalian pelajari di kelas 12. Sementara itu, untuk integral fungsi trigonometri, ada sebagian orang yang udah dapat ini pas SMA, ada juga yang mungkin baru dapat pas udah kuliah nanti. Dan aku kebetulan dapat yang lebih spesifik, lebih mendalam, itu pas kuliah. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen ke jurusan teknik atau sains murni gitu ya, kalian masih akan ketemu kalkulus. Percayalah, masih akan ketemu itu. Oke? Berarti kalau gitu, aku harus bisa trigono ya? Oh, harus dong. Kan udah aku jelasin tadi sama persebaran soalnya juga. Ya? Oke. Jadi itu brief overview soal trigonometry dan why it is important to learn. Oke. Berikutnya langsung soal. Oke. Ya, kita mulai dari nomor 1. Oke, soal nomor 1 ini sengaja aku taruh soal yang gampang buat pemanasan. Ya. Oke. Soal ini berasal dari SBMPTN 2014. Di sini kita hanya dikasih 1. Cos X sama dengan 2 sin X. Udah, itu aja. Nggak ada informasi lain. Oke, sebenarnya di sini ada beberapa cara yang bisa kalian pakai untuk nyari nilai sin X dan cos X. Oke, salah satu caranya adalah ini. Oke, cos X itu sama dengan 2 sin X. Di sini kita bagi kedua ruas, berarti kiri sama kanan, ya. Itu kita bagi dengan cos X. Kita bagi dengan cos X, asalkan cos X-nya nggak 0. Dan ini jelas tidak 0 ya. Oke. Ruas kiri dia akan jadi 1. Oke. Ruas kanan 2 kali. Oke. Sin X per cos X itu sama dengan apa? Oke, ingat. Itu sama dengan apa? Tangan kah? Kalau tangan kah? Oke, benar ya, tangan. Oke. Berarti ruas kanan akan menjadi apa? 2 kali tangan X. Oke. Berarti tan X sama dengan setengah. Oke. Nah, berikutnya, untuk mendapatkan nilai sin X dan cos X-nya, kita gambar segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Ya, karena trigonometri yang awal banget kalian pelajari itu adalah rasio trigono yang berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Berarti gambar dulu. Oke, soal peletakan sudut X-nya terserah kalian mau ditaruh di sebelah mana juga nggak masalah. Hasilnya nanti sama aja. Oke, misal aku taruh di sini. X-nya taruh sini lah ya. Oke, tangan itu kan depan per samping, ya kan? Nah, depannya X ini, dia panjangnya berapa? 1. Oke. Nah, ini apa? Ini kan sisi di samping sudut X. Berarti panjangnya 2. Nah, panjang sisi miringnya bisa kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Dapat akar 5. Oke. Dari sini, kita bisa tahu nilai sin X dan cos X-nya. Oke. Nah, dari segitiga ini, berapa nilai sin X? Dari segitiga ini? Berapa ya?
Berapa nih? Oke, 1/5. Oke, cos X, berapa nilainya? Oke, 2/5. Oke, sip. Nah, karena kita udah nemu nilai sin X dan cos X, maka kalikan sesuai dengan yang ditanyakan pada soal, yaitu nilai sin X kali cos X. Ya. Berarti, tulis di sini, sin X kali cos X sama dengan 1/5 kali 2/5. Berarti 2/5. Selesai. Itu baru cara pertama. Nanti kalian bisa coba cara yang lain ya. Aku kasih tahu bocorannya. Salah satunya yaitu kalian juga bisa mengalihkan kedua ruas dengan tangan X. Nanti silakan dicoba ya. Dari hasil tadi jawabannya yang mana? Delta alias D. Oke. Nomor 1 terjawab. Ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjut mungkin? Ada yang mau tanya? Belum ya? Oke. Kalau nggak ada, aku mau lanjut dulu. Ya. Oh, gimana yang kali tangan? Oke. Gini, aku kasih pengantarnya ya. Cos X sama dengan 2 kali sin X. Ya kan? Kalau kedua ruas kita kalikan dengan tangan X, ya, berarti yang di ruas kiri, tangan yang di ruas kiri itu bisa dicoret, bisa ditulis sebagai sin X per cos X. Nanti itu bisa dilanjutkan. Hasil akhirnya sama. Kayak gitu. Oke. Ini ada yang nanya, rumus trigonometri yang wajib kita hafal apa ya, Kak? Oke. Ini mungkin salah satu kendala yang banyak dijumpai. Ini gimana ngafal rumus yang banyak itu kan. Mulai dari jumlah dan selisih sudut sampai nanti sin alpha plus sin beta dan sebagainya. Oke. Sebenarnya kalau soal rumus trigono itu aku nggak hafal yang bentuknya kayak gini. Ini sampai sekarang aku nggak hafal benar. Tapi ada satu yang aku ingat. Kalau aku punya bentuk kayak gini. Bentar. Ini aku tulis ulang aja deh, biar nanti gampang. Oke. Berarti gini. Oke. Jadi kalau rumus yang perkalian ini, kalau cara aku, itu aku kelompokkan menjadi 2 tipe yang berbeda. 2 tipe yang berbeda. Nah, yang membedakannya apa? Apa yang membedakan adalah kita dapat bentuk ini dari bentuk jumlah yang begini. Kalau kita punya sin atau cos, maka itu bisa kita dapatkan dari bentuk ini. Cos alpha plus beta plus min cos alpha min beta. Kita bisa dapat bentuk 2 ini dari sini. Oke. Sementara itu, kalau beda kayak gini, sin cos sin kayak gini, maka kita dapatnya itu dari bentuk penjumlahan yang sin. Kayak gini. Cuma aku lupa sih nanti yang apa sin alpha plus beta plus sin alpha min beta jadinya apa. Ini aku lupa. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku boleh saranin ya, ini nggak perlu dihafal. Yang sebelah sini nggak usah dihafal. Karena kita bisa dapat itu dari sini. Itu. Oke. Terus kalau aku yang menurut aku harus hafal, itu tentu saja bentuk jumlah dan selisih sudut. Baik itu untuk sin, cos, dan tangan. Oke. Sin alpha plus min beta, cos alpha plus min beta, tangan alpha plus min beta. Oke. Ini ada triknya kalau mau ingat. Oke. Trik. Oh, itu dia. Anak baik dan penurut. Oke. Oke. Kalau sin alpha plus min beta, dia tandanya akan ikut begini. Gini. Benar. Ini hasilnya cos. Cos alpha sin beta. Kayak gitu.
Oke. Kalau ini plus, yang sebelah sini plus, maka ini plus. Itu kalau sin, ya. Kalau ini min, maka ini ikut min, gitu. Kalau cos, dia kayak kebalikannya. Kalau ini plus, dia akan min. Kayak gitu. Nah, berarti secara umum, aku bisa nulis seperti ini. Cos alpha, cos beta, min plus. Min plus maksudnya apa? Kalau alpha plus beta, nanti di tengah ini minus. Kalau ini minus, nanti di sini plus. Kayak gitu. Oke. Berarti ini sin alpha, sin beta. Ini lanjut. Kalau bentuk tangan ini, tan alpha plus min tan beta per 1 min plus tangan alpha, tangan beta. Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya sudut ganda perlu dihafal nggak? Enggak. Sebenarnya nggak usah dihafal. Karena apa? Sudut ganda itu kita bisa dapat dengan apa? Dengan cara apa? Beta sama dengan alpha. Itu kita bisa dapat. Sama halnya nanti dengan rumus sudut paruh atau setengah sudut. Dia nggak usah dihafal. Nggak usah. Malah nanti numpuk. Ya. Oke. Itu sih sebenarnya kalau soal apa rumus yang perlu dihafal. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya. Oke. Berarti kita next ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 ini merupakan soal UTBK 2019. Jadi kita punya sistem persamaan seperti ini. Yang ditanya di soal adalah cos 2x. Nah, gimana caranya? Gini. Kita lihat persamaannya ya. Ini di ruas kanan, itu kan ada 1 sama min 1. Maka yang paling gampang, kita jumlahkan aja kedua persamaan ini. Jumlahkan aja. Berarti, kalau kita jumlah, aku tulis dulu, sin x plus y sama dengan 1 plus 1/5 cos y, sin x min y sama dengan min 1 plus cos y. Ini kita jumlahkan. Oke. Maka kita akan punya sin x plus y ditambah sin x min y sama dengan 1/5 tambah 1. Berarti 6/5 cos y. Kayak gitu. Oke. Bentuk yang di ruas kiri bisa kita jabarkan. Bisa kita jabarkan menjadi sin x cos y ditambah cos x sin y ditambah sin x cos y min cos x sin y sama dengan 6/5 cos y. Ada bentuk yang bisa dicoret di sini? Ada. Habis. Berarti tinggal apa? 2 sin x cos y. Ya kan? Sama dengan 6/5 kali cos y. Oke. Berikutnya, cos y coret. Oke. Berarti kita punya sin x 3/5. 6 bagi 2. Ini 3. Oke. Nah, yang ditanya di soal, cos 2x. Ya kan? Cos 2x. Bisa nggak kita dapat cos 2x dari sin x? Bisa nggak? Oke. Oke, bisa ya. Oke, benar. Jawabannya bisa. Karena apa? Ingat lagi, cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ya kan? Nah, sin x kita udah tahu nilainya. Ya kan? Yaitu 3/5. Berarti substitusikan ke sini ya, 1 min 2 kali 3/5 kuadrat. Oke, berarti 1 kurangi 2 kali 9/25, berarti 1 kurangi 18/25. Oke, nanti hasilnya 7/25. Jawabannya yang mana? Yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau aku jelasinnya terlalu cepat mungkin? Kok misal? Oh, mau diasas dulu ya? Oke. Nah,
Bentar ya. Oke, silakan. Silakan di SS. Kalau udah bilang. Nanti cara-caranya di-share ya. Jadi nanti tungguin di ini ya, di drive-nya Bersinar. Oke. Nanti bakal di-upload setelah kelas ini. Ya. Yang sebelumnya nomor 1 ya berarti. Oke. Mungkin yang nomor 1 ada yang belum sempat nge-SS mungkin? Bisa di SS dulu. Oke. Ini ada yang nanya dari Boy. Penjumlahan di atas, kenapa hasilnya 6/5? Oke. Yang nomor 2 ya berarti. Oke. Kenapa 6/5? Gini. Di sini, yang ini, kita punya 1/5 cos Y ditambah cos Y. Ini kan nggak ada apa-apa, ya kan? Ini tuh sebenarnya 1 kali cos Y, ya kan? Nah, 1 ini aku samain penyebutnya dengan yang di depan, 1/5. Berarti 1 bisa aku ubah jadi berapa? 5/5, ya kan? Berarti 1/5 cos Y ditambah 5/5 cos Y dapat 6/5 cos Y. Kayak gitu. Ada yang nanya kenapa kok 6/5? Ya. Berikutnya ini yang cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x dari mana? Oke. Kita review dikit ya di sini. Oke. Cos 2x itu kan cos kuadrat x min sin kuadrat x, ya kan? Nah, kita ingat kalau cos kuadrat x ya, itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Kurangi dengan sin kuadrat x, nanti dapatnya apa? 1 min 2 sin kuadrat x. Kayak gitu. Next, kalau misal sudut Y-nya di kuadran 2, apakah hasilnya nanti negatif? Iya. Apa yang negatif? Hasilnya nanti negatif. Itu maksudnya cos 2Y atau yang lain mungkin. Y-nya kuadran 2. Oh, kalau Y-nya di kuadran 2, dia akan ngaruh di cos Y-nya. Karena cos Y akan negatif. Negatif di kuadran 2. Kayak gitu sih. Sepenangkapan aku ya. Kayak gitu sih. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, masih dari UTBK 2019. Oke. Di sini dia bilang apa? Jika kita punya X dan Y dengan 0 kurang dari X. 0 kurang dari X itu ya sama aja kayak apa? X lebih dari 0. Ya kan? Dan Y kurang dari pi/2. Oke. Kita punya syarat untuk nilai X dan Y-nya. Dan nilai X dan Y ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang ada di sini. Itu. Oke. Pertanyaannya, cos X plus cos Y. Iya. Oke. Sekarang mulai dari mana ya? Oke. Kita mulai dari persamaan pertama sebenarnya. Mulailah dari sini. Mulai dari sini. Oke, kita review dikit. Kalau kita punya cos alpha plus cos beta, hasilnya apa? Bentuknya akan sama dengan apa ya? Ada yang masih ingat? Ini sama dengan apa bentuknya? Yang jelas ada 2 sih di depan. Ada 2 di depan. 2. Ini paling enak kalau mau dihafal sebenarnya. Kalau yang cos ini. Karena dia sebenarnya sama dengan apa? 2 kali cos setengah alpha plus beta cos setengah alpha min beta. Kayak gitu. Oke. Apakah kita akan pakai ini? Bisa jadi. Bisa jadi kita akan pakai ini. Oke. Kalau kita pakai yang ini, ya,
Maka dia jadinya apa? Dengan alfanya apa tadi? Alfanya X, alfanya 2X, dan betanya itu 2Y. Berarti kita substitusikan ke sini, dapat 2 cos dari setengah kali 2X plus 2Y, kali cos setengah dari 2X min 2Y. Berarti 2 cos X plus Y, cos X min Y. Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah kok bentuknya jadi ribet ya? Kok bentuknya jadi ribet? Oke, kalau ini dirasa ribet, berarti kita nggak bisa pakai cara ini. Kita nggak bisa pakai cara ini. Jadi, harus cari cara lain. Cari cara lain. Gimana ya? Oke. Mungkin yang kepikiran selain itu tadi adalah kita ngubah cos 2X dan cos 2Y-nya. Oke. Berdasarkan sudut ganda untuk cos, ya kan? Mungkin itu yang ada di pikiran kalian. Dan mari kita coba. Oke. Cos 2X bisa kita ubah jadi apa? 2 cos kuadrat X min 1. Sama halnya nanti dengan cos 2Y. Dia bisa diubah jadi 2 cos kuadrat Y min 1. Ya kan? Nah, ini jauh lebih enak. Jauh lebih enak daripada cara yang tadi. Oke? Maka kita pakai ini aja. Kita jumlah. Oke? Berarti cos 2X plus cos 2Y sama dengan 2 cos kuadrat X plus 2 cos kuadrat Y min 2. Oke? Cos 2X plus cos 2Y, berapa tadi? Min 2/5. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau cos Y itu sama dengan 2 cos X. Berarti substitusikan ke sini. Oke. Substitusikan ke situ. Kita akan dapat persamaan kuadrat. Kind of. Ya. Oke, biar gampang min 2-nya aku pindah ke kiri. Berarti min 2/5 plus 2. 8/5. Ya kan? Berarti 8/5 sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 2 kali 4 cos kuadrat X. Oke? Berarti 8/5 sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 8 cos kuadrat X. Oke? Nah, yang sebelah kanan, dia akan menjadi 10 cos kuadrat X. Oke? Dia akan jadi 10 cos kuadrat X. Nah, di sini nanti akan ada 2 nilai cos X yang memenuhi. Tapi kita akan pilih satu aja sesuai dengan nilai X yang disyaratkan pada soal. Kayak gitu. Oke, berarti ini oke, aku cek dulu. Siapa tahu ada yang salah. Oke, ya. Udah benar sih. Ya. Oke. Berarti lanjut di sini 8/5 itu kan 10 cos kuadrat X, ya kan? Berarti kita bagi kedua ras dengan 10, dapat 8/50. Ini sama dengan cos kuadrat X. Kalau mau disederhanakan jadi 4/25, oke, bisa. Oke, kita cari bentuk yang sederhananya aja ya. Berarti, salah. 4/25. Itu nilai cos kuadrat X-nya. Dari sini, cos X akan sama dengan plus minus akar 4/25. Berarti plus min 2/5. Sekarang kita lihat syarat nilai X-nya. Dia harus lebih dari 0. Nah, untuk sudut X yang lebih dari 0, kita ambil nilai cos X itu yang positif. Ambil yang positif. Oke? Kenapa begitu? X-nya lihat, dia lebih dari 0. Tapi dia memang nggak dirinci sih. Tapi nggak apa-apa. Oke, berarti ambil nilai cos X 2/5. Oke. Maka cos Y tadi bilangnya apa? 2 kali cos X kan? Berarti 2 kali 2/5. 4/5.
Nah, soal bilang apa? Cos X plus cos Y. Jumlahkan. Berarti cos X plus cos Y sama dengan 2/5 ditambah 4/5, 6/5. Jawabannya E. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Kalau misalnya sungkan buat nanya, bisa via chat. Ini aku baca. Oke. Atau kalau misalnya mau di SS dulu. Ya. Ini kalau mau di SS dulu. Oke. Kayaknya belum ada pertanyaan. Oh, 8/5 jadi 4/5 itu gimana Kak tadi? Oh, 4/25 ya maksudnya. Oke. Gini. Jadi sebelah sini tadi yang ini kan. Nah, yang di sini kita bagi oh ya, link drive bersinar project yang mana Kak? Itu ada di Twitternya. Jadi di bersinarproject.carp.co itu nanti ada link yang ngarahkan ke drive materi sama drive soal itu sih. Oh ya, 8/50 disederhanakan ya, betul. Oke, makasih buat Nabil udah bantu aku ya. Oke, ini Haifa nanya, kalau milih yang minus gimana Kak? Oke, kalau pilih minus bisa aja, bisa. Ntar aku cek dulu ya soalnya. Lihat nomor 1. Oke. Ini sambil aku cek juga ya soalnya. Siapa tahu aku ada yang kurang pas ngetiknya. Oke. Nanti aku cek habis ini. Itu interval X, Y-nya di kuadran 1 kan Kak? Iya. Aku cek dulu. Siapa tahu aku ada yang salah ngetik. Bentar ya. Mana ya? Nah. Oh iya, enggak. Iya sih. Oh. Ya, benar. Kuadran 1. Nggak bisa nggak sih Kak kalau milih minus? Soalnya X-nya lebih dari 0, jadi cos X pasti lebih dari 1. Bentar, aku mau ngoreksi yang belakangnya aja. Oke, kalau X-nya lebih dari 0, nilai cos X-nya ya lebih dari 0 kan? Lebih dari 0. Walaupun sebenarnya kayaknya aku masih ngerasa ada yang kurang. Ada yang kurang sih. Cos X kan 1. Oh ya, itu kalau X-nya 0. Itu kalau X-nya 0. Kayak gitu. Oke. Udah tadi yang Oke. Lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4 ini mulai meningkat levelnya. Dan jujur aja, aku pas ngerjakan ini agak mikir, ini gimana ya? Kok tumben bentuknya begini? Oke. Soal ini merupakan soal SBMPTN 4 tahun yang lalu, alias tahun 2017. Tapi sebelum itu, ya, buat yang belum nge-SS nomor 3, silakan. Oke, udah. Bentar sih, Zain. Udah selesai nggak SS-nya? Oke, udah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Soal ini lumayan. Jika X berada di antara 0 dan pi/2, dan 3 tan kuadrat X plus tan X sama dengan 3, maka nilai cos kuadrat X min sin kuadrat X yang mungkin adalah berapa? Oke, ini strateginya ya trial and error sih. Jadi kita coba-coba dulu cara apa yang mungkin malah membuat makin ruwet, panjang, dan juga mana cara yang lebih singkat. Jadi kita coba-coba aja dulu. Oke. Nah, di soal ini kita punya persamaan kuadrat. 3 tan kuadrat X plus tangen X sama dengan 3. Tulis di sini. 3 tan kuadrat X plus tan X sama dengan 3. Oke, kalau misalnya masih bingung ya, ini bisa kita misalkan tan X itu sama dengan Y, misalkan. Maka
3y kuadrat plus y min 3 sama dengan 0. Untuk nyari nilai y-nya, kita pakai rumus ABC. Berarti y12 sama dengan min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali 3 kali min 3 per 2 kali 3. Berarti min 1 plus min akar 1 plus 36 per 6. Berarti min 1 plus min akar 37 per 6. Nah, dari sini kita akan punya dua kemungkinan untuk nilai y, yaitu y sama dengan min 1 plus akar 37 per 6 atau y sama dengan min 1 min akar 37 per 6. Nah, di soal dia minta x-nya itu di antara 0 dan pi per 2. Berarti sudut x akan berada di kuadran 1. Di kuadran 1 semuanya positif. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan. Maka kita pilih y yang ini. Oke. Min 1 plus akar 37 per 6. Dari sini kita akan punya tan x sama dengan min 1 plus akar 37 per 6. Kayak gitu. Nah, dari sini diapain lagi ya? Oke. Oh ya, yang bingung itu pakai kenapa? Rumus itu ya. Oke, soalnya ini kan sebenarnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dengan variabelnya berupa tangen x. Variabelnya tan x. Nah, jadi nanti kalau misalnya nggak terbiasa dengan bentuk kayak gitu, kita bisa misalkan tangennya itu sama dengan y, p, q, terserah. Asalkan jangan x, biar nggak bingung. Oke. Nah, dari sini kita punya tan x itu segini. Kayaknya kita gambar segitiga siku-siku deh. Ya. Gambar. Oke. Sudut x-nya kali ini aku mau taruh sebelah sini aja. Oke. Tangan itu kan depan per samping. Berarti ini, yang depannya ini panjangnya akar 37 min 1. Yang di samping 6. Nah, ini nih. Sisi miringnya berapa? Ya. Oke, sisi miringnya somehow kita kuadratkan aja dulu. Plus 6 kuadrat. Oke. Panjang miring kuadratnya berarti 37 plus 1 min 2 akar 37 plus 36. Oke. Berarti 38, 36, 74 min 2 akar 37. Nah, berarti panjang sisi miringnya akar dari 74 min 2 akar 37. Ini ribet. Kayaknya sih ini ribet ya. Ada cara lain nggak kira-kira? Yang mungkin lebih mudah ya. Kayak harusnya ada. Tapi gimana ya? Gimana? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu mungkin? Apa cara yang lebih mudah buat ini? Sambil aku nyari juga. Soalnya dulu aku pernah ngerjakan ini sih. Bentar. Oke. Oke, bukan gini dah. Oke, bukan ini. Bentar. Ini sambil ingat-ingat lagi sih. Oke. Kalau misalnya pakai begini kayaknya kita coba aja ya. Coba dulu deh. Oke. Nah, berarti panjang sisi miringnya tadi kan bentuk yang ya lumayan nggak enak, ya kan? Kita coba cara ini. Nah, berarti yang ditanyakan apa sih? Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Bentuk ini ekuivalen dengan atau sama dengan cos 2X. Sebenarnya dia sama dengan itu. Ya kan? Nah, berarti kita bisa nyari entah itu sinnya atau cosnya. Itu. Oke, tapi di sini aku mau
nyari cos-nya aja deh. Dari gambar ini tadi, cos X-nya 6 per akar 74 min 2 akar 37. Oke. Karena yang ditanya di soal itu apa? Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Berarti sin-nya aku ganti jadi 1 min cos kuadrat X. Maka 2 cos kuadrat X min 1. 2 kali 6 per akar 74 min 2 akar 37 kuadrat min 1. Oke. Berarti 2 kali 36 per 74 min 2 akar 37 min 1. Berarti 72. Sekalian kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Berarti 72 kali 74 plus 2 akar 37 per 74 min 2 akar 37 kali 74 plus 2 akar 37 min 1. Panjang ya, panjang. Nah, tapi kok ini malah bikin ribet ya? Oke, bukan gini. Karena kalau ini aku teruskan, maka dia jadinya malah begini. Ribet. Ya kan? Nah, berarti strategi yang kita pakai tadi nih, dari tadi, itu menghabiskan waktu. Sangat-sangat menghabiskan waktu. Padahal UTBK itu waktunya kan dikit ya. Waktunya dikit, soalnya berapa sih? 15 apa 20 ya? Sekitar itulah. Jadi ya nggak mungkin bisa dikerjakan semuanya. Dan kalau misalnya kalian mau skip soal kayak gini, boleh. Karena memang main ribet ya. Oh, 20 ya? Oke. 20 ternyata. Oke. Ntar aku cari dulu. Oh, aku udah pernah hitung by the way. Ntar ya. Oke. Nah. Oh ya. Oke. Kita nggak perlu nyari cos X-nya. Ya, aku ingat. Nggak usah nyari cos X. Kita cukup pakai informasi tangen X-nya. Kita cukup pakai itu. For serious. Cukup pakai itu. Ternyata. Nah, tan 2X itu sama dengan apa? 2 kali tangen X per 1 min tan kuadrat X. Ya kan? Nah, udah nemu sih. Ya, kalau mau di skip sebenarnya oke sih. Karena memang ini ribet. Terus angkanya juga nggak enak. Jujur. Angkanya nggak enak. Oke, kita substitusi. Begini. 1 min. Ini panjang sih. Dan ini harus hati-hati. Begitu ada satu aja yang salah. Kelar tuh. Salah semua nanti sampai bawah. Oke, berarti kita hitung. Ini nanti min 1 plus akar 37 per 3 per 1 min. Ini per 36. 1 plus 37 min 2 akar 37. Oke, biar mudah, kita kalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan 36 per 36. Biar gampang aja sih. Ya. Dari sini kita punya 12 kali min 1 plus akar 37 ya, per 36 min dalam kurung 38 min 2 akar 37. Ya. Berarti 12 kali min 1 plus akar 37 per min 2 plus 2 akar 37. Nah, penyebut itu bisa difaktorkan. Jadi apa? 2 kali min 1 plus akar 37. Bentuk yang sama ada? Ada. Coret. Udah. Tan 2X, 6. Nah, dari sini kita bikin segitiga siku-siku lagi. Ya. Bikin segitiga siku-siku lagi. 2X taruh di situ. Ya. Oke. 6 ini kan sebenarnya 6 per 1. Ya kan? Berarti 6
1. Sisi miringnya nanti akar 37. Dan akhirnya kita udah sampai ke tujuan akhir, yaitu cos kuadrat X min sin kuadrat X. Bentuk ini ekuivalen dengan cos 2X. Dari gambar di samping, cos 2X gampang. 1 per akar 37. Jawabannya yang mana? Yang A. Itu. Oke. Ini panjang sih, to be honest. Dan angkanya juga nggak enak. Nggak enak. Tapi kalau di akhir udah enak sih. Lama ya Kak dapetinnya? Ya. Aku pernah ngerjakan ini juga agak lama sih. Nemu idenya itu gimana. Soalnya kalau nyari cos X-nya dulu kan bakal panjang banget. Ribet juga. Oke. Oh ya, yang mau SS silakan. Yang mau screenshot. Tapi sebenarnya pembahasannya ini nanti akan ada di drive-nya Bersinar. Jadi stay tune. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Satu nomor lagi kayaknya kita akan break bentar. 5 menitan lah ya. Kita akan break bentar. Cos kan per mi. Ya. Kalau sin apa ya, Kak? Depan per miring. Sin demi. Depan per miring. Gitu. Oke. Lanjut ke nomor 5. Nah, soal simak, by the way. Oke. Ini soal simak 2017. Nah, lihat pilihannya. Dia tidak dalam bentuk kayak nilai X-nya gitu, kayak pi per 2, pi per 3. Dia nggak gitu. Ini sebenarnya himpunan nilai X-nya. Himpunan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, untuk nomor 5 ini, ide awalnya gampang. Ide awalnya gini. Kalikan silang. Kita kalikan silang. Berarti sin X kali cos setengah X sama dengan 1 plus cos X kali 1 min cos X. Berarti sin X kali cos setengah X sama dengan 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X itu sin kuadrat X. Oke. Nah, dari sini kiri pindah ke kanan. Berarti sin kuadrat X min sin X kali cos setengah X sama dengan 0. Kelas kiri bisa difaktorkan menjadi apa? Sin X kali sin X min cos setengah X sama dengan 0. Oke. Nah, berarti dari sini sin X sama dengan 0 atau sin X sama dengan cos setengah X. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Dia mungkin nggak memuat nilai X yang memenuhi sin X sama dengan 0. Nggak mungkin. Karena kalau ini kan nilai X-nya berapa? 0, pi, ya kan? 0, pi, 2, pi, 0, pi, 2, pi, 3 pi. Dan seterusnya. Dia kelipatan pi. Nah, tapi kan nggak ada yang kayak kelipatan pi aja kan? Berarti untuk menghemat waktu, kita nggak ngambil yang ini. Yang merah ini. Tanda kutipnya ya, tidak dianggap. Tanda kutip K. K yang mana? Oh, itu udah ada di soalnya sih. Nah, K di sini itu dia bilangan bulat. Jadi terserah. Asalkan K-nya itu bilangan bulat. Dan K ini udah ada di soal. Udah ada. Dan nanti itu nanti berhubungan dengan penyelesaian umumnya. Umumnya nanti. Oke. Berarti kita ambil yang ini. Ambil yang ini aja. Oke. Sin X, biar gampang, kita ubah pakai rumus sudut ganda. Jadi 2 sin
setengah X cos setengah X sama dengan cos setengah X. Oke, plus kanan pindah ke kiri, jadi 2 sin setengah X cos setengah X min cos setengah X sama dengan 0. Oke, faktorkan cos setengah X kali 2 sin setengah X min 1 sama dengan 0. Oke, dari sini cos 2 cos setengah X sama dengan 0. Nah, 0-nya ini bisa aku ganti dengan pi per 2. Karena cos pi per 2, 0. Oke. Nah, sekarang kita ingat lagi apa bentuk penyelesaian umumnya. Kalau kita punya persamaan dalam bentuk cos. Yaitu, yang pertama, setengah X sama dengan pi per 2 plus 2K kali pi dengan K anggota bilangan bulat. Yang kedua, setengah X ambil sudut negatifnya min pi per 2 ditambah 2K kali pi. Dengan K merupakan bilangan bulat. Oke. Oh, ada yang nanya. 2 sin setengah X, cos setengah X dari mana? Oke. Gini. Sin X bisa kita tuliskan sebagai sin 2 kali setengah X. Ya kan? Nah, ini setengah X-nya bisa kita anggap sebagai alfa ya. Nah, dari sini sin 2 alfa kan 2 cos alfa sin alfa. Nah, berarti alfanya di sini setengah X. Maka jadinya 2 sin setengah X cos setengah X. Kayak gitu. Ya. Hopefully it's clear ya. Ya. Oke. Nah, dari sini kita kalikan 2. Berarti X sama dengan pi. Nah, oke, dia minta dalam bentuk, oke. Dia mintanya dalam itu. Nah, berarti nilai X-nya kita kalikan 2, boleh nggak? Boleh. Pi plus 4K kali pi atau X sama dengan min pi plus 4K kali pi. Terus yang cos setengah X. Nah, ini kan yang pertama. Terus yang kedua itu kan ini. 2 sin setengah X min 1 sama dengan 0. Berarti 2 sin setengah X sama dengan 1. Berarti sin setengah X sama dengan setengah. Oke. Nah, setengah ini dia kan sin pi per 6. Ya kan? Sin pi per 6. Maka kita bisa tulis setengah X sama dengan pi per 6 ditambah 2K kali pi dengan K anggota bilangan bulat, atau ingat sin nilainya positif ketika sudutnya berada di kuadran 1 atau 2. Berarti setengah X sama dengan pi kurangi pi per 6 ditambah 2K kali pi. Berarti setengah X sama dengan 5pi per 6 ditambah 2K kali pi. Tentu K-nya harus bilangan bulat. Kayak gitu. Nah, nanti kita kalikan 2. Untuk 2 ini. Kalikan 2 dapat apa? X sama dengan pi per 3 ditambah 4K kali pi. Yang sebelah sini, yang ini, kalikan 2, dapatnya X sama dengan 5pi per 3 ditambah 4K kali pi. Kayak gitu. Nah, yang ini kenapa nggak diambil? Kenapa nggak diambil? Jelas. Karena kalau misalnya K-nya 0, yang sebelah sini, cos setengah pi. Cos setengah pi berapa? 0. Berarti ini nggak mungkin. Ini nggak memenuhi sebenarnya. Ya. Tidak memenuhi. Berarti yang kita ambil hanya yang ini. 2 itu. Yaitu pi per 3 plus 4K kali pi dan 5pi per 3 plus 4K kali pi. Jawabannya E. Ngelek kah?
Nah, nge-lag kah? Yang lain gimana? Nge-lag nggak tadi? Enggak. Nge-lag. Oh iya. Iya. Oke, bentar. Kayaknya jaringanku deh. Bentar ya. Aku cek dulu. Oke. Udah kelihatan belum? Aku gerak-gerakin ini. Belum ya? Oke, berarti jaringanku kayaknya. Ya. Bentar ya. Oh, masih diem kah? Bentar ya. Atau kayaknya aku ganti. Bentar. Oke. Bentar ya. Aku coba lagi. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke. Bahas berapa soal? Ada 10. Ada 10 buat malam ini. Nggak usah banyak-banyak. Apalagi ini topiknya lumayan ya. Nggak usah banyak-banyak dulu deh. 10 aja udah cukup, I think. Cukup. Bentar ya. Nah, aku sambil coba lagi. Bentar. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, sip. Akhirnya setelah sekian lama ya kita ngerjakan, ketemulah jawabannya. Yang E. Ini kalau mau di SS, silakan. Kalau mau di SS. Oke. Oh ya. Oh ya, ini sebenarnya aku mau ngeralat dulu. Bukan nggak dianggap ya yang sebelah sini. Tapi ini nggak memenuhi juga. Loh, kok bisa? Ini nggak memenuhi juga. Karena apa? Kalau sin X 0, berarti kan sudut X-nya kan bisa 0 ya. Nah, kalau X-nya ini 0, cos 0 kan 1. Penyebut jadi per 0. Nggak memenuhi dia. Gitu. Ya. Oke. Oke, bisa di screenshot. Oke, kayaknya udah aku cek-cek dulu. Ya. Kenapa yang di atas nggak memenuhi? Oke, yang ini kenapa nggak memenuhi? Gini, kalau aku ambil setengah X-nya langsung pi per 2, maka cos pi per 2 berapa? 0 kan? Padahal penyebut 0 itu nggak boleh. Kita nggak boleh punya penyebut 0. Itu jawabannya. Kenapa yang sebelah sini juga tidak memenuhi? Oke. Ya, kayaknya udah selesai di screenshot nih. Oke, di tengah-tengah. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, stay tune sampai akhir ya. Aku punya sesuatu yang menarik buat kalian. Oke. Oke, lanjut ke 6. Oke, nomor 6 ini, nah ini bisa dibilang masih di tengah. Jadi nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Kita mulai dari bentuk ini. 2x plus 60. 2x plus 60 derajat bisa kita tuliskan sebagai 2x plus 30 derajat plus 30 derajat. Kayak gitu. Nah, mungkin kalian ada yang nanya, kok aku nulisnya 2x plus 30? Oke, itu karena ada bentuk yang berkaitan di soal ini.
yaitu sin X plus 15. Itu berhubungan dengan yang ini. Karena apa? 2X plus 30 itu kan 2 kalinya X plus 15. Ya kan? 2 kalinya. Berarti gini. Berarti kita mulai dari sin X plus 15 derajat itu kan A. Ya kan? Maka cos X plus 15 derajat itu akar dari 1 min A kuadrat. Ya. Oke, berikutnya kita pasti perlu dua nilai ini. Sin 2X plus 30 dan cos 2X plus 30. Kita perlu dua ini nanti. Ya. Oke. Berarti dari sini 2 kali sin X plus 15 kali cos X plus 15. Ya. Berarti substitusikan 2A kali akar 1 min A kuadrat. Nah, bentuk yang cos ini gimana? Kita bisa pilih salah satu. Mau diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat X plus 15. Atau kita ubah jadi ini. 2 cos kuadrat X plus 15 min 1. Ya. Nanti hasilnya sama aja. Oke, sama aja. Nah, kalau cos X plus 15-nya, oh yang ini, gini. Kita ingat kalau kita punya sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa, itu kan sama dengan 1. Kalau alfanya aku ganti dengan X plus 15 derajat, di sini, maka persamaan ini kan tetap berlaku sebenarnya. Berarti cos kuadrat X plus 15 itu kan 1 min A kuadrat. Nah, nanti kalau ini di akar, kita pilih yang positif. Karena nilai A-nya itu, lihat rentang A-nya, itu ada di soal. Ya, itu ada di soal. Nah, berikutnya karena nilai A-nya ada rentang yang udah didefinisikan di soal, pilih yang positif. Pilih yang positif. Bentar, suaraku masih kedengeran nggak? Bentar, sebelum lanjut. Masih dengar nggak? Kecil ya? Yes, di tempatku sekarang hujan deras nih. Hujan. Jadi harap maklum. Kalau pertama kecil, dua gelap. Oke. Udah kedengeran belum? Yang ini. Oke. Lanjut ya. Oke, yang lain gimana? Udah dengar belum? Udah dengar? Oke, sip. Lanjut. Oke, berarti tadi ya. Tadi kita punya apa? Sin kuadrat sin X plus 15-nya tadi kan A. Berarti substitusi dapat cos 2X plus 30 derajat itu 1 min 2A kuadrat. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa cari nih nilai sin 2X plus 60 derajat. Itu bisa kita cari dengan rumus yang ini. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Alfa aku ganti dengan 2X plus 30, beta aku ganti dengan 30. Kayak gitu. Maka sin 2X plus 60 derajat sama dengan sin 2X plus 30 kali cos 30 ditambah cos 2X plus 30 kali sin 30. Oke. Tadi kita udah nyari ya, by the way. Tadi kita udah nyari juga sin 2X plus 30 dan cos 2X plus 30. Ya. Sin 2X plus 30 tadi itu kan 2A akar 1 min A kuadrat
kali cos 30 setengah akar 3. Cos 2x plus 30 tadi 1 min 2a kuadrat kali sin 30 setengah. Oke, berarti 2 bisa kita coret, a akar 1 min a kuadrat kali akar 3 ditambah, ini kita uraikan yang di sini. Oke, berarti dapat plus setengah min a kuadrat. Kita tulis ulang ya, maka hasilnya nanti setengah min a kuadrat ditambah apa? A kali akar 3 kali 1 min a kuadrat. Oke, jawabannya yang mana kalau begitu? Yang A. Yang A. Kayak gitu. Oh ya, kalau misalnya ada yang nanya, kok ini jadi yang dari sini ya? Ini kok jadi begini? Ya kan? Itu karena sifat akar, operasi akar. Kalau kalian masih ingat, akar X kali akar Y itu kan sama dengan akar dari XY. Dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y-nya. Dia harus lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau ada yang nanya gitu ya. Oke. Ini kalau mau di SS, silakan. Kalau mau di SS dulu sebelum aku lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nanti recordingnya di-share nggak ya? Iya. Nanti di-upload di YouTube Bersinar kok. Di-upload di situ. Upload di situ. Oke. Lanjut ke, udah di SS kan by the way. Oke. Kalau udah, aku mau lanjut ke nomor 7. Set. Oke. Soal nomor 7 ini gampang. Ya. Sebenarnya ini gampang aja. Pertanyaannya gini. Jika nilai minimum fx sama dengan a kuadrat cos x plus a adalah 1/4, nilai maksimum fx adalah, oke, satu hal yang perlu disadari di sini, tanda kutipnya disadari adalah ada cos x. Oke, fungsi cosinus pada umumnya dia akan punya nilai minimum 1, maksimumnya 1. Kalau nggak percaya, lihat grafik fungsi cosinus. Untuk cos x ya, dari 0 sampai 360 bentuknya akan seperti ini. Ya kan? Maksimum 1, minimumnya berapa? Min 1. Kayak gitu. Ya. Nah, berarti kita bisa dengan gampang ya ganti nilai cos x itu dengan min 1. Karena dia bilang minimumnya tuh 1/4. Berarti tulis fx a kuadrat cos x plus a. Cos x aku ganti min 1 plus a. Fx tadi berapa? 1/4. Ya. Nah, berarti kita akan punya persamaan kuadrat. 1/4 min a kuadrat plus a. Pindahkan yang di kanan ke kiri. Berarti a kuadrat min a plus 1/4 sama dengan 0. Oke. Sekarang, nah ada yang menarik di persamaan kuadrat ini nih. Yang menarik di sini apa? Simple. Dia bisa dituliskan sebagai a min setengah kuadrat. Kayak gitu. Ini bisa kalian cek juga ya penjabarannya, dan hasilnya nanti akan sama dengan yang di atas. Dia akan sama. Ya, akan sama dengan itu. Berarti dari sini nilai A-nya otomatis setengah. Ya, otomatis setengah. Maka fungsi fx yang dimaksud adalah setengah kuadrat kali cos x plus a setengah. Hanya setengah kan? Berarti fx sama dengan 1/4 cos x plus setengah. Nah, sekarang kita lihat soal. Pertanyaannya adalah nilai maksimum. Nilai maksimum berarti cos x-nya aku ganti dengan 1. Ganti 1 kan? Berarti maksimum fx berarti 1/4 kali 1
ditambah setengah. 1/4 tambah setengah, 3/4. Jawabannya yang B. Oke. B. Oh ya, untuk soal ini kita nggak usah nyari nilai X-nya ya. Kita nggak perlu nyari nilai X. Kita cukup tahu 1 nilai A, 2 berapa nilai minimum dan maksimum untuk fungsi kosinus. Hanya itu yang kita perlukan. Hanya itu aja. Nggak lebih, nggak kurang dari itu. Oke? Udah. Ini kalau mau di SS dulu, silakan. Kalau mau di SS dulu. Sebelum lanjut ke nomor 8. Oke. Min max fungsi sinus sama kayak cos. Sama. Jadi kalau fungsi sinus, dia sama juga sebenarnya untuk apa? Nilai minimum dan maksimumnya. Dia sama. Ini minimum, yang ini max. Nanti bisa dibandingkan ya dengan grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sin X itu kan begini. Dari 0 sampai 2pi. Dia kan kayak gini grafiknya. Maksimum 1, minimum min 1. Kayak gitu. Oke. Kalau udah kita lanjut ke nomor berapa ini? Nomor 8 ya. Kita lanjut ke 8. Oke. 8 ini masih dari SBM 2018. Tapi beda tipe ya. Jadi jika fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax plus 10 mempunyai periode pi/2, nilai minimum fungsi f adalah, iya, di sini kita nemu periode. Periode yang dimaksud di sini ini dalam konteks fungsi trigonometri. Ya. Nah, karena kita periode untuk fungsi cos fungsi sinus dia sama rumusnya, yaitu T sama dengan 2pi per n. N ini maksudnya apa? Banyaknya gelombang. Banyaknya tanda kutip gelombang pada interval 0 sampai 2pi. Jadi misal kalau aku punya sin 2x gitu ya, maka periodenya nanti pi. Nah, periode pi artinya kalau dari 0 sampai 2pi, aku akan punya 2 gelombang di situ. Akan ada 2 gelombang. Oke. Nah, di sini dia bilang fungsi ini periodenya pi/2. Maka pi/2 sama dengan 2pi per n. Ya. Pi coret, terus kalikan silang, maka n sama dengan 4. Maka kita punya fx nanti a kuadrat berarti. Nah, dia kan minta a. Oh ya, n-nya aku ganti a di sini. Oke. A dalam soal ini dia juga menyatakan banyaknya gelombang. Jadi sama aja. Oke. Nah, karena kita udah punya nilai a, berarti fx 4 kuadrat kali sin 4 kuadrat kali sin 4x plus 10. 16 sin 4x plus 10. Nah, pertanyaannya nilai minimum. Nilai minimum. Kalau pertanyaannya nilai minimum, ya, nilai minimum untuk fungsi yang ini, sin 4x, dia tetap dari min 1 sampai 1. Tetap sama. Kalau misalnya grafik sinus itu aku renggangkan atau aku persempit gini, makin renggang atau aku buat makin sempit, dia nilai minimum dan maksimumnya tetap sama. Yang beda nanti kalau dia diges, kalau dia dibeginikan, kayak gini atau begini. Itu beda. Ya. Oke, berarti minimumnya kan min 1. Ya udah, kita nggak usah nyari nilai X-nya, nggak perlu. Berarti langsung aja
sin 4x-nya aku ganti dengan min 1. Berarti 16 kali min 1 tambah 10. Min 16 tambah 10, min 6. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Oke, ada yang mau tanya mungkin sebelum lanjut ke nomor 9? Ada yang mau tanya mungkin? Ada yang mau tanya? Oke. Kayaknya belum ada yang nanya ya. Oke. Ini udah di... Oh, tadi periode gimana? Oke. T ini tadi periode ya. Oke. Nah, tadi periode itu kan banyaknya gelombang pada interval 0 sampai 2pi. Aku kasih contoh untuk sin 2x ya. Untuk fungsi sin 2x. Kalau aku gambar grafiknya dari 0 sampai 2pi, maka nanti dia kan begini. Dari 0 sampai 2pi. Yang ini pi. Oke, siap. Oke, Safi, thank you. Nah, periode itu dia kan banyak. Nah, dari 0 sampai 2pi, gelombangnya ada berapa? Ada 2 kan? Ada 2. Berarti periodenya 2pi dibagi banyaknya gelombang. N-nya 2 berarti periodenya pi. Kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan periode dalam konteks fungsi trigonometri. Bukan dalam konteks fisika ya kali ini. N-nya ganti A. Oke. Karena ini. Karena A di sini pada dasarnya sama aja kayak N. Ya kan? Sama aja. Berarti menunjukkan banyaknya gelombang dari 0 sampai 2pi. Kayak gitu. Makanya N-nya aku ganti A karena dia punya arti yang sama di sini. Artinya sama. Yaitu banyaknya gelombang. Oke? Simpelnya, yes, betul. Itu dia. Makasih buat Globi Girena ya. Fx A sin Kx plus theta awal, A itu amplitudo T2pi per K. Yes, betul. Betul sekali. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Lanjut ke nomor berapa? 9. Nah, untuk nomor 9 ini dia sebenarnya jarang keluar di SBMPTN di UTBK. Jarang. Yang tipenya itu pertidaksamaan trigono. Itu jarang. Aku jarang ketemu sih. Dan sebenarnya kalau pertidaksamaan trigono, langkah awalnya bisa dibilang sama kayak kita menyelesaikan persamaan trigono. Yaitu kita cari pembuat nolnya, kita cari nilai X-nya ya. Terus habis itu yang membedakan adalah kita harus bikin garis bilangan. Itu yang membedakan nanti. Oke? Itu yang membedakan. Nah, dari sini kita punya 2 sin kuadrat X. Itu lebih dari sama dengan 3 kali cos 2X plus 3. Nah, di ruas kiri ada sin, kanan cos 2X. Biar enak, aku ubah cos 2X ini jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Biar enak. Ya. Maka kita ganti semuanya dengan ini. Oke? Ganti. Berarti 2 sin kuadrat X lebih dari sama dengan 3 min 6 sin kuadrat X plus 3. Berarti yang di ruas kanan aku pindahkan ke kiri semuanya. Berarti 8 sin kuadrat X min 6 lebih dari sama dengan 0. Oke? Berikutnya kita bagi 2. 4 sin kuadrat X min 3 lebih dari sama dengan 0. Next. Faktorkan ruas kiri. Ruas kiri bisa difaktorkan jadi gini. Oke, apa pemfaktorannya? Kita pakai bentuk A kuadrat min B kuadrat. Sama dengan A plus B kali A min B. Kayak gitu. Oke, A di soal ini apa? 2 sin X. Oke, B-nya akar 3. Udah, kita ganti. Berarti pemfaktorannya nanti begini. Ya. Maka 2 sin X plus akar 3 kali 2 sin X min akar 3 lebih dari sama dengan 0.
Sekarang kita cari pembuat nolnya. Ya, cari pembuat nolnya dulu. Berarti sin X sama dengan min setengah akar 3 atau sin X sama dengan setengah akar 3. Dan ini dia minta nilai X-nya itu dari 0 sampai 2pi. Oke? Untuk sin X sama dengan min setengah akar 3, nilai X-nya akan berada di kuadran 3 atau 4. Ya kan? Kalau X-nya di kuadran 3, berarti aku pilih pi plus pi per 3. Ya, nanti berarti 4pi per 3. Terus di kuadran 4 gimana? Kuadran 4 itu 2pi min pi per 3. 5pi per 3. Kayak gitu. Oke? Nah, yang positif, kuadran 1 sama 2 kan? Kuadran 1 dia pi per 3, 60 derajat. Kuadran 2, gampang. Pi kurangi pi per 3. 2pi per 3. Nah, berarti kita udah dapat pembuat nolnya nih. Ada 4pi per 3, 2pi per 3, 4pi per 3, dan 5pi per 3. Sekarang mari kita taruh 4 nilai X ini pada garis bilangan. Kita taruh mereka berempat di garis bilangan. Taruh di sini aja mungkin ya. Sebelah sini. Oh ya, jangan lupa titik ujungnya masukkan. Titik ujung kiri dan ujung kanan interval. Ujung kiri 0, ujung kanan 2pi. Oke, berarti karena dia tandanya lebih dari sama dengan, tandanya penuh. Bukan bolong ya, penuh dia. Berarti pi per 3, 2pi per 3, 4pi per 3, 5pi per 3. Oke, sekarang kita uji titik. Ya. Jadi kita ambil salah satu nilai X, terserah, asalkan berada pada tiap selang ini. Oke, terserah. Di sini untuk dari 0 sampai pi per 3, aku mau berapa ya? Aku mau pi per 4 deh, misalkan ya. Pi per 4, berarti 4 kali setengah akar 2 pangkat 2. Berarti 4 kali setengah 2. Kurangi 3, min 1. Berarti ini negatif. Sebelah sini akan negatif. Nah, antara pi per 3 dan 2pi per 3, aku ambil pi per 2 misalkan. Sin pi per 2 nilainya 1. Berarti kalau dikuadratkan, 1 kan? Maka 4 sin kuadrat X, dia 4 kali 1, kurangi 3, positif. Oke? Nah, nanti kalau udah ketemu kayak gini, enak. Kita tinggal selang-selingin tandanya. Tandanya kita buat selang-seling ya. Nah, di soal mintanya tuh lebih dari 0. Mintanya yang positif. Berarti ambil daerah mana? Ambil daerah sini. Ini. Ambil daerah itu. Berarti kalau aku tuliskan dalam notasi interval yang seperti itu, kurung siku kayak gitu, maka dia nulisnya begini. Pi per 3, 2pi per 3, atau 4pi per 3, 5pi per 3. Kayak gitu. Nah, dan dari sini kita punya nilai A, B, C, dan D. Maka jumlahkan 4 ini tadi, ya. A plus B plus C plus D sama dengan pi per 3 ditambah 2pi per 3 ditambah 4pi per 3 ditambah 5pi per 3. Nanti 12pi per 3, 4pi. Jawabannya yang A. Untuk soal nomor 9. Jawabannya yang A. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita ke soal terakhir? Ada mungkin? Mau tanyakan atau mungkin mau di SF dulu yang ini? Atau kalau mau di SF dulu silakan. Oke. Oke. Kayaknya udah nggak ada yang nanya ya kayaknya. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut ke nomor terakhir. Yaitu nomor 10. Dan soal terakhir, aku ambil dari soal simak
2014. Banyaknya nilai X dengan X berada pada interval 0 hingga 2014 pi yang memenuhi cos pangkat 3X plus cos kuadrat X min 4 cos kuadrat setengah X sama dengan 0 adalah, oke. Ide awalnya adalah, lihat di soal. Ini cos X, ini kan X, tapi yang ini X per 2 mengganggu. Nah, di sini X per 2-nya itu mengganggu, alias imposter. Nah, bagaimana supaya cos kuadrat X per 2-nya enggak imposter? Gini, kita pakai sudut ganda untuk cosinus. Oke? Berarti, tadi kita punya apa? Cos 2X. Berarti kalau misalnya ini cos X ya, dia akan jadi apa? 2 cos kuadrat setengah X min 1. Ya. Nah, di soal dia minta 4 cos kuadrat X, berarti kalikan 2. Ini kita kalikan 2, berarti 2 cos X sama dengan 4 cos kuadrat X per 2 min 2. Maka 2 cos X plus 2, dia akan sama dengan 4 cos kuadrat X per 2. Nah, ini kita substitusikan ke soal. Ke sini. Kita substitusikan. Berarti cos pangkat 3X plus cos kuadrat X min 2 cos X plus 2 sama dengan 0. Ya. Lanjut, ini bisa difaktorkan nggak? Bisa. Faktornya nanti apa? Cos kuadrat X kali cos X plus 1 min 2 kali cos X plus 1 sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kita punya cos kuadrat X min 2 kali cos X plus 1 sama dengan 0. Berikutnya, ada satu yang memudahkan kita nanti. Yaitu ini jelas tidak memenuhi. Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin yang ini. Karena apa? Karena cos X-nya nanti nilainya kan plus min akar 2. Padahal sebelumnya, di soal sebelumnya, kita udah belajar kalau nilai minimum fungsi cosinus itu min 1. Sedangkan min akar 2 itu kurang dari min 1. Berarti nggak memenuhi yang sebelah sini. Gitu. Dia nggak memenuhi. Maka satu-satunya penyelesaian adalah cos X sama dengan min 1. Kayak gitu. Nah, ini nanti sudut yang nilai cosnya min 1 kan pi radian ya, alias 180 derajat. Berarti aku ganti dengan cos pi. Kayak gini. Maka nanti ada dua bentuk umum di sini. Dia bisa X sama dengan pi plus 2K kali pi, atau X sama dengan min pi ditambah 2K kali pi. Nanti dia sama aja, cuma yang membedakan adalah nilai K-nya. Oke, dan untuk kali ini aku akan pilih yang sebelah sini aja. Jalur kiri. Oke. Berarti karena nilai X-nya minta dari 0 sampai 2014 pi, ya, maka kita mulai itu dengan nilai K sama dengan 0. Kalau K-nya 0, X-nya pi. Lanjut, kalau K-nya 1, X-nya 3 pi sampai nanti ada terakhir sebelum 2014 ada 2013. 2013 pi. Ini ketika K-nya 1006. Nah, berarti nilai K di sini ada berapa? Ada 1007. Ada 1007 nilai K di sini. Dan dengan demikian, banyaknya nilai X dengan X dari 0 sampai berapa? 2014 pi ya, yang memenuhi persamaan ini adalah 1007. Yang jawabannya yang mana? B. Jawabannya yang B. Oke. Oh ya, kalau misalnya ada yang nanya gini. Terus kalau misalnya aku pilih yang jalur sebelah kanan itu gimana?
Berarti nilai K-nya aku mulai dari 1. Ya kan? Berarti X-nya pi. Kalau K-nya 2, X-nya nanti 3pi sampai nanti sebelum 2014 kan tadi 2013. Ini tercapai ketika K-nya 1007. Nah, baik jalur kiri maupun kanan di sini akan menghasilkan banyaknya nilai X yang sama, yaitu ada 1007. Oke, jadi jawaban untuk soal terakhir kita hari ini adalah B. Oke, dan kalau mau DSS silakan. Kalau mau DSS dulu atau kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja via kolom chat ya. Oh ya itu ada yang nanya kayaknya. Toh 1006. Oke, gini. Di soal dia mintanya kan dari 0 sampai 2014 pi, ya kan? Nah, kalau yang sebelah kiri ini, kenapa aku cuma stop sampai K-nya itu 1006? Karena kalau ini aku lanjut untuk K sama dengan 1007 gitu ya, X-nya jadi berapa? Pi ditambah 2014 pi. Udah lewat kan? Pi. X-nya berarti 2015 pi. Ini nggak memenuhi dong. Iya. Yang ini nggak memenuhi. Kayak gitu. Nah, berarti aku ngambilnya kan ya dari, kalau yang sebelah kiri ini dari 0 sampai 1006. Nah, banyaknya bilangan dari 0 sampai 1006 itu ada 1007. Kayak gitu. Oke. Ini kalau udah, oke. Ya, oke, dan akhirnya ya kita udah di ujung. Kelas. Dan jangan lupa juga buat isi survei bersinar dan ulasan bersinar mengajar ya di bit.ly/bersinar bertanya dan juga bit.ly/ulasan bersinar, karena ulasan dari kalian sangat membantu aku dalam perbaikan kedepannya ya tentunya. Dan aku juga pengen mengucapkan makasih banget ya buat semuanya yang udah nyempetin waktunya buat datang ke kelas aku malam ini. Semoga apa yang udah aku sampaikan tadi bermanfaat dan ya hitung-hitung membantu persiapan kalian untuk UTBK pastinya. Dan pada akhirnya, oh ya, sebelum aku benar-benar menutup, ada yang mau SS nomor 10? Siapa tahu ada yang belum? Oke, gimana sih? Tembus SBM PTN 21. Oke, udah. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, karena udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Jadi itu aja dulu dari aku ya. Oke, sekian kelas malam hari ini. Jangan lupa untuk isi survei dan juga ulasannya ya melalui link yang ada di slide terakhir ini, atau bisa juga scan QR code-nya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat ya. Sampai jumpa. See you. Waalaikumsalam. See you. Semangat UTBK.